Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Celamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Minak Jinggo, Pangeran Mojopahit yang dikuyok-kuyok. Pemirsa, di kesempatan yang lalu diceritakan Prabu Hayam Wuruk sudah menghadap kepada Kanjeng Romonya dan juga Kanjeng Ibunya, sehingga apa yang ada di dalam hatinya, yaitu untuk mengangkat Kumoro Rojo atau Pangeran Pati, sudah disampaikan karena ayahnya bertanya. Maka jawabannya lugas, yaitu Raden Wirobumi atau Raden Aji Notorojo yang ada di dalam hati Prabu Hayam Wuruk, dan itulah yang akan disampaikan kepada Pahom Narendra. Tetapi setelah mengetahui Raden Wirobumi atau Aji Notorojo yang dipilih oleh Prabu Hayam Wuruk untuk dijadikan Kumoro Rojo atau Pangeran Pati, maka ibunya Sri Gitarja nampaknya tidak rela, sehingga terjadi perdebatan sengit, dan perdebatan akhirnya diakhiri oleh Prabu Hayam Wuruk dan kemudian mohon diri kembali, tetapi dengan membawa hati yang tidak lega. Demikian juga ibunya Sri Gitarja Tribono Tunggal Dewi juga tidak membawa hati yang lega. Akhirnya setelah Prabu Hayam Wuruk meninggalkan istana Kanan, meninggalkan ayah dan ibunya berpamitan, maka Raden Cakradara berkata, "Wahai istriku, aku mau bicara, dengarkan." "Iya Kang Mas, mau bicara apa? Saya dengarkan." "Anakmu tadi pasti mungkur teko panggenan kini, pulang membawa kemarahan. Walaupun aku tidak bisa melihat, tapi aku bisa merasakan bahwa anakmu Raden tetap membawa kemarahan di dalam hatinya. Kenapa kamu bicara seperti itu?" "Kamu jangan seperti itu." Tiba-tiba Raden Cakradara tertawa. Ternyata putraku meniru kakeknya, mertuaku Raden Wijaya, yang sudah memiliki 4 permaisuri, karena keempat-empatnya adalah saudara. Kemudian menikah lagi dengan seorang wanita
yang dibawa dari Sumatera oleh Kebu Anabrang. Kemudian dua wanita ini dibagi. Mertuaku mendapatkan darah petak dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Raden Kologemet, yang akhirnya nanti menjadi raja kan, yaitu Prabu Jayanegara. Jadi ada contohnya. Kalau putramu sekarang ini mau menjadikan Raden Wirobumi anaknya dari istri bini ajinya, itu ada contohnya. Ayahmu Raden Wijaya menikah dengan putri Indreswari dari Dramasraya. Sama saja, sama kan, sama-sama selir kan. Kemudian punya anak laki-laki. Sedangkan pada waktu itu mertua saya, walaupun istrinya 4 bersaudara, tapi tidak melahirkan anak laki-laki. Nah, akhirnya diangkatlah Indreswari, istri selirnya ini, sebagai Tupueng Pura. Istri Tueng Pura ini akhirnya sederajat dengan para permaisuri. Untung saja anakmu hanya mengangkat selirnya itu hanya sebatas bini aji, tidak sampai mengangkat istrinya itu sebagai Tueng Pura, sehingga kedudukannya masih di bawah Paduka Sori, masih di bawah Sri Sudewi, masih di bawah permaisuri. Jadi itu semuanya ada contohnya. Jangan kamu permasalahkan. Kalau Raden Wirobumi Aji Notorojo ini kamu salahkan, kemudian menantumu bini Aji, yaitu putri yang berasal dari Teluk Pangpeng, kemudian kamu salahkan. Ada yang lebih salah lagi. Jangan menyalahkan Wirobumi, jangan menyalahkan bini Aji. Yang harus kamu salahkan adalah Hayam Wuruk. Cucumu itu tidak bersalah, menantumu tidak bersalah. Mengapa kamu salahkan? Apa salahnya? Dia datang ke sini, dia sampai ke Mojopahit ini, kan dibawa oleh anakmu, dinikahi oleh anakmu. Jauh-jauh dari Teluk Pangpang Belambangan sampai ke sini, meninggalkan orang tuanya sebagai bentuk bakti kepada suaminya.
tidak bersalah. Dan kamu jangan membeda-bedakan dengan Sri Sudewi. Sama-sama menantu kita. Jadi jangan kita sebagai orang tua bertindak seperti itu. Termasuk cucumu. Apa salahnya cucuku? Apakah karena dia dilahirkan dari bini Aji? Dari selir? Siapa yang mau? Itu bukan kehendaknya cucuku. Kalau dia bisa memilih, dia ingin dilahirkan dari permaisuri. Tetapi takdir menghendaki berbeda. Dia dilahirkan dari istri selir. Lantas kamu salahkan? Jangan begitu. Sikap orang tua yang seperti itu harus mengambil pelajaran. Harus mengambil pelajaran apa yang sudah terjadi. Putramu sampai menikah lagi seperti itu. Itu ada sebabnya. Sejak dulu putramu sudah tidak mau dijodohkan dengan Sri Sudewi kan? Tetapi yang tua-tua memaksa untuk melanggengkan kekuasaan, agar kekuasaan itu tidak terbagi kepada orang lain. Itu sikap serakah. Apakah itu tidak menjadi sebuah pengalaman? Harus dijadikan pengalaman. Coba sekarang, penderitaan anak-anakmu, cucu-cucumu, akibat dari ini semuanya, pemaksaan dari orang tua. Berikan kebebasan. Jangan dipasung seperti itu. Anakmu hayam buruk itu sudah menderita. Tetapi ada yang lebih menderita lagi. Sri Sudewi. Dia punya suami, tapi seperti tidak punya suami. Karena tidak ada kemesraan. Karena tidak ada sebuah kasih sayang sebagaimana suami istri. Setiap hari nangis batin. Nangis batin. Karena tidak pernah dikumpuli oleh suaminya. Sebenarnya hal yang paling baik, yang terbaik adalah pisah. Pisah. Tapi apakah itu mungkin? Apakah ada raja itu kemudian bercerai? Tidak ada kan? Tetapi kalau tidak bercerai, maka kepedihan hati tiada akhir. Setiap hari nangis batin. Punya suami tapi seperti tidak punya suami. Mau bercerai tidak mungkin. Sehingga harus dijalaninya dengan sandiwara-sandiwara yang dibungkus megah, yang dibungkus indah. Tapi
sebagus-bagusnya membungkus sebuah sandiwara, tetap saja itu sandiwara, tetap saja itu kepura-puraan, sehingga siksaan batin sepanjang masa tanpa akhir. Loh, yang lebih tragis lagi, menantumu Sri Sudewi, dia sudah mengalami seperti itu. Loh, kok malah mau diturunkan kepada anaknya? Dia sudah rasan-rasan ingin besanan dengan adiknya Hayam Wuruk. Yaitu anakmu Dianitarja Dwi Teswari. Duh, ini bagaimana? Cucumu Wikrama Wardana mau dijodohkan dengan Kusuma Wardani, anaknya Hayam Wuruk yang perempuan akan dijodohkan dengan adiknya Hayam Wuruk, anaknya Dianitarja Dwi Teswari. Gimana? Mengapa dia tidak mengambil pelajaran dari apa yang dialami sendiri? Kok malah sekarang anaknya mau dijerumuskan? Pemirsa dimanapun Anda berada, Sri Gitarja tidak menyela sama sekali. Diam. Mengapa? Karena Sri Gitarja menganggap bahwa apa yang diucapkan oleh suaminya, yaitu Raden Cakradhara, dianggap ucapan orang yang pikun. Diterima dengan telinganya, diterima dari telinga kanannya, tapi dikeluarkan dari telinga kirinya. Setelah itu, apa yang terjadi? Apa yang disampaikan oleh Raden Cakradhara yang panjang lebar itu hanya kesia-siaan. Karena apa? Sri Gitarja Tribono Tunggal Dewi masih bersikukuh ingin menghadang cucunya yang lahir dari Bini Aji agar jangan sampai bisa menduduki sebagai Kumoro Rojo atau Pangeran Pati. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita ikuti bagaimanakah sikap dari Paduka Sori atau Sri Sudewi, yaitu istri dari Prabu Hayam Wuruk, terhadap sebentar lagi ada Pahom Narendro yang membahas soal Kumoro Rojo atau pengangkatan Pangeran Pati atau Pangeran Mahkota. Saat itu Paduka Sori ditemani oleh seorang emban. Emban ini adalah emban kesayangan. Namanya adalah Rogomas. Saking sayangnya dengan emban yang satu ini, sehingga emban yang satu ini, yaitu Rogo Emas ini, sampai diberi pangkat Temenggung Wredo, pejabat sepuh
yang mengurusi dirinya, karena dia adalah seorang emban pribadi dari Padukasori, sampai diberikan pangkat yaitu Temenggung Weredo. Temenggung itu adalah sebuah pangkat, yang mana pangkat ini, kalau seseorang mendapatkan pangkat Temenggung, berarti dia punya tugas khusus dalam bidang tertentu, dalam urusan tertentu. Tetapi kalau sudah ditambahi Weredo, artinya adalah senior, sehingga boleh dikatakan pejabat senior. Tetapi tugasnya hanya aneh, yaitu ngurusi satu orang, yaitu hanya ngurusi Padukasori, seorang permaisuri. Dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah Rogomas. Rogomas ini menjadi teman semenjak Padukasori atau Sri Sudewi ini masih kecil. Pernah suatu ketika masih kecil, sehingga di atas alis itu ada bekas luka sedikit. Karena pada saat kecil bermain-main dengan Rogomas ini, kemudian jatuh, sehingga di bagian atasnya alis itu berdarah, sehingga bekas itu masih ada. Sempat pada waktu itu ibunya yang namanya Diawiyat marah kepada anak kecil itu, sehingga dilarang Sri Sudewi itu untuk bermain-main dengan Rogomas. Tetapi karena sudah ada kecocokan menjadi teman sepermainan, akhirnya dilarang bagaimanapun tetap Sri Sudewi berteman dengan Rogomas. Dan setelah menjadi permaisuri, dia pun ikut, sampai sekarang ikut. Bahkan rela Rogomas ini tidak menikah. Nah, saat itu ditemani dengan sahabat kecilnya, dan juga sekarang sebagai Temenggung Weredo. Maka Rogomas yang selalu setia melayani Sri Sudewi atau Padukasori ini siap untuk melaksanakan apa saja yang ditugaskan oleh tuannya, yaitu permaisuri. Hamba permaisuri, apakah ada tugas khusus yang akan Paduka berikan kepada saya? Begini, kamu itu bukan hanya sebagai emban saya, tetapi kamu itu adalah sahabat saya. Sahabat sejak kecil. Sehingga aku lebih dekat kamu daripada ibuku. Orang yang sangat memperhatikan aku, bukan orang lain. Orang yang paling dekat dengan aku adalah kamu. Sehingga apa yang menjadi rahasia-rahasia pada diriku ada pada kamu. Hamba Gusti Permaisuri, kamu tahu nggak, sebentar lagi mau ada Pahom Narendra. Aku mendengar bahwa anaknya orang dari Pangpang Belambangan itu yang akan diangkat menjadi Kumororojo oleh Prabu. Maksudnya Gusti Permaisuri Minak Jinggo. Iya, Minak Jinggo.
Minak Jinggo itu nanti yang akan diangkat menjadi Kumoro Rojo. Suamiku ini sudah matanya tertutup. Entah ketutupan apa. Sehingga memilih Minak Jinggo. Dia akan punya anak permaisuri, anak saya, Kusuma Wardani. Mengapa dia harus memilih Minak Jinggo? Nah, oleh sebab itu, Rogomas, hamba Gusti Putri, coba kamu mencoba bagaimana supaya orang-orang yang ada di istana ini tidak suka kepada Minak Jinggo itu. Kamu harus mempengaruhi orang-orang itu. Kalau perlu, kamu bisa bertindak kekerasan. Kalau ada yang ketahuan bicara dengan Minak Jinggo, itu kalau urusan orang-orang dalam dari emban ini, pecat dia. Itu akan jauh, Gusti Putri. Pasti akan saya laksanakan. Kemudian, kamu juga harus mempengaruhi anakku. Anakku juga rupa-rupanya membantah. Oleh sebab itu, kamu awasi terus anakku. Kamu kan sudah dengar kan? Saya akan mau menjodohkan anakku dengan anaknya saudara sepupuku, yaitu Diani Tarja Dewi Teswari. Anaknya Wikrama Wardana akan saya jodohkan dengan Kusuma Wardani. Baiklah, saya akan awasi terus. Jangan sampai Kusuma Wardani melangkah yang tidak sesuai dengan relnya. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian Paduka Sori memanggil putrinya. Setelah Paduka Sori berhadapan dengan putrinya Kusuma Wardani, oleh sebab itu emban kesayangan yaitu Temenggung Perido Rogomas diberikan isyarat untuk menjauh, jangan sampai mendengar pembicaraan antara dirinya dengan putrinya yaitu Kusuma Wardani. Kusuma Wardani, hamba ibu, kamu kan sudah besar, kamu sudah cukup dewasa. Usiamu sudah cukup untuk membangun rumah tangga. Oleh sebab itu, kamu harus berumah tangga. Dan kamu juga harus membantu ibu. Ibu ini menjadi permaisuri, penuh dengan penderitaan batin. Ayahmu tidak mencintai aku. Ayahmu setiap hari yang dijujuk, yang dituju siang dan malam adalah istri mudanya, yaitu Bini Aji, anaknya Brahmana
dari Teluk Pangpang, Belambangan. Itu setiap hari anak ke sana. Ibu dibiarkan seperti ini. Aku sakit, hatiku sakit. Kemudian jangan sampai kau sempurnakan nangis batin ibu ini dengan diangkatnya anaknya Bini Aji itu menjadi Kumororojo, menggantikan ayahmu nanti. Kalau itu dibiarkan, ibu akan lebih menderita lagi. Oleh sebab itu, kamu harus mau menjadi Kumororojo sebagai Pangeran Pati. Dan apabila ayahmu menjatuhkan pilihannya kepada adikmu, yaitu Minak Jenggo itu, kamu protes. Kamu protes. Begitu. Dan ada lagi yang lebih hebat lagi untuk menjatuhkan Minak Jenggo supaya tidak bisa menjadi Kumororojo, supaya tidak bisa menjadi putra mahkota. Maka kamu harus menikah dengan adikmu, yaitu Wikramawardhana, anak dari bibimu. Kamu harus mau ya. Kamu harus mau. Kusumawardhani diam. Tetapi diamnya Kusumawardhani ini karena kebiasaan, tidak berani membantah. Ibunya sangat keras, sehingga dia hanya menundukkan kepala sambil berlinang air mata. Kamu kok malah menangis? Apa? Katakan. Aku tidak mau, Ibu. Jadi kamu tidak mau? Bagaimana baktimu kepada Ibu? Aku hanya minta itu, tidak minta yang lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, karena di dalam hati Kusumawardhani, ingat seorang senopati muda yang tampan, gagah perkasa. Dia sudah berjanji untuk sehidup semati. Sekarang ibunya menawarkan adik sepupunya untuk dipasangkan sebagai suami istri, sebagaimana ibunya yang dipasangkan dengan saudara sepupunya Hayam Wuruk. Bagaimana? Kamu harus mau. Bagaimana lagi, Kanjeng Ibu? Kalau itu memang sudah ditentukan, terus untuk apa saya diberi tawaran? Kalau sudah ditentukan, bagaimana lagi? Aku kan sudah mengatakan aku tidak mau. Tetapi kalau itu sudah ditentukan oleh Kanjeng Ibu, apa bisa aku menolak? Karena aku sudah menolak, Ibu masih memaksakan kan? Kalau memang saya dipaksa, terus bagaimana? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi jangan salahkan saya kalau aku tidak mencintai. Kamu harus mencintai. Ini untuk menyelamatkan keluarga kita. Jangan sampai kedudukan raja
jatuh kepada orang lain. Kamu bisa bayangkan kalau nanti Minak Jinggo itu yang menjadi raja, otomatis nanti keturunan Minak Jinggo itu yang akan menjadi raja dan menguasai Majapahit. Tetapi kalau itu kamu yang menjadi raja, maka nanti anak-anakmu yang akan menjadi raja. Oleh sebab itu, supaya lebih kuat lagi, saya pertemukan kamu dengan saudara sepupumu yang sama-sama keturunan raja. Sudah aku katakan, Ibu, aku tidak mencintai. Tetapi kalau ini memang sudah ditentukan oleh Kanjeng Ibu, kemudian saya tidak diberikan pilihan, untuk apa saya harus ditawari? Ya sudah, kalau begitu. Kamu mau tidak mau, harus mau. Pemirsa dimanapun Anda berada, inilah didikan Paduka Sori kepada anaknya. Sebuah koco bergolo yang ada pada dirinya. Tidak disadari. Dirinya sudah menderita lahir batin setiap hari tanpa akhir. Mau diturunkan kepada anaknya, sebagaimana yang disampaikan oleh Raden Cakradhara. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Apakah benar? Apakah benar-benar akan terjadi pernikahan antara Wikramawardhana, putra dari Dyah Nitarja Dwi Tresnawari, keponakan dari Hayam Wuruk, dengan anaknya Hayam Wuruk, yaitu Kusumawardhani? Dan bagaimanakah? Apakah di dalam Pahom Narendra nanti Prabu Hayam Wuruk tidak mendapatkan batu sandungan yang keras karena dirinya mau mengangkat Kumororojo yang akan dijatuhkan kepada putranya dari istri selir? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.